Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Arya Gunawan. Saya dari kelas 1C Manajemen Sore, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah IAD atau Ilmu Alamiah Dasar. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh abrasi pantai di Desa Lebih Kabupaten Gianyar. Adapun materi yang harus saya bahas yaitu bab 1 pendahuluan, latar belakang dan rumusan masalah. Dan bab 2 pembahasan, kajian teoritas dan jawaban rumusan masalah. Yang ketiga penutup, kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya tidak lepas dari garis pantai. Indonesia sendiri memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Kanada, Amerika Serikat, dan Rusia dengan panjang garis pantai 95.181 km. Namun, sebanyak 20% dari garis pantai di sepanjang wilayah Indonesia dilaporkan mengalami kerusakan. Tentunya kerusakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perubahan lingkungan dan abrasi pantai. Contoh yang sering kita jumpai belakangan ini adalah masalah abrasi pantai. Abrasi pantai ini terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Masalah ini harus segera diatasi karena dapat mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi makhluk hidup dan ekosistem, tidak terkecuali manusia. Kabupaten Gianyar memiliki panjang pantai sekitar 20 km. Abrasi pantai akibat kerusakan ekosistem di kawasan pesisir pantai selatan lebih cukup parah dan merata. Sepanjang 114 km, daerah tersebut mengalami kerusakan kritis. Pesisir pantai telah tergerus sejauh 45 km dari garis pantai. Pihak Pemkab Gianyar serta membangun pemecah gelombang di sejumlah wilayah. Namun, bangunan pemecah gelombang ini pun belum optimal untuk mengurangi abrasi. Pantai Lebih di Desa Lebih Kabupaten Gianyar termasuk salah satu objek wisata yang relatif lebih dikenal masyarakat luas dibandingkan objek wisata pantai lainnya yang ada di Gianyar. Adapun rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat saya rumuskan beberapa rumusan masalah, antara lain 1. Bagaimanakah penyebab terjadinya abrasi di pantai Lebih? Dan 2. Apakah solusi yang tepat untuk mencegah meluasnya abrasi yang ada di pantai Lebih? Pembahasan. A. Kajian teoritas. Pengertian pantai. Pantai disebut sebagai daerah tepi perairan yang berada di antara surut terendah dan pasang tertinggi. Daerah sekitarnya itu disebut sebagai daerah pesisir pantai yang ditandai dengan pengaruh dari darat dan laut. Bentuk pantai. Ada banyak bentuk pantai. Pembagiannya dapat didasarkan pada berbagai komponen. Berdasarkan materi penyusun pantai, pantai berbatu, pantai berpasir, pantai berlumpur, garis pantai, dan gelombang. Pengertian abrasi. Abrasi adalah erosi atau pengikisan pantai oleh pengerjaan gelombang laut. Jawaban rumusan masalah. 1. Penyebab terjadinya abrasi di pantai Lebih.
Berdasarkan data yang saya cari dari berbagai sumber, penyebab abrasi di pantai lebih diantara lain dikarenakan garis pantai lebih pada umumnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan alam seperti adanya aktivitas gelombang, angin, pasang surut, dan arus serta sedimentasi daerah delta sungai, gelombang pecah, arus pasang surut sungai, dan tumbuhan pesisir dan aktivitas manusia merupakan faktor yang menimbulkan perubahan dinamika pantai untuk membentuk suatu keseimbangan pantai yang baru. 2. Perubahan garis pantai. Garis pantai pada umumnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan alam seperti adanya aktivitas gelombang, angin, pasang surut, dan arus serta sedimentasi daerah delta sungai. 3. Wilayah pantai abrasi. Peta perubahan garis pantai menunjukkan adanya kaitan antara faktor alam dan tingkah laku manusia setempat sebagai penyebab terjadinya perubahan garis pantai atau abrasi. Penggunaan lahan pantai abrasi. Dan 5. Pencegahan terhadap meluasnya abrasi di pantai lebih. Dan penutup. Kesimpulan, pada umumnya pantai lebih 15 tahun terakhir ini memperlihatkan gejala terjadi beberapa gangguan. Gangguan tersebut yang umumnya disebabkan oleh faktor alam dan kegiatan manusia. Faktor alam seperti gelombang dan pergeseran garis pantai. Sedangkan pengaruh kegiatan manusia seperti pertambakan, iklan reklamasi untuk pemukiman, pelabuhan, dan industri. Saran: masyarakat harus mengambil peran dalam mengatasi masalah abrasi dan pencemaran pantai, karena usaha dari pemerintah saja tidak cukup berarti tanpa bantuan dari masyarakat. Ini termasuk penanaman dan pemeliharaan vegetasi pelindungan pantai seperti mangrove dan terumbu karang. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau lain sebagainya, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.